Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang penyakit kulit yang ada pada kucing. Tentunya juga cara penanganannya atau cara mengobatinya. Disimak videonya. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu skabies. Untuk skabies ini paling sering tindakan penanganan yang diberikan salah. Paling sering saya jumpai salah penanganannya, sehingga penyembuhannya lama. Sedangkan resiko di skabies ini cukup lumayan berbahaya, bisa mengubah bentuk fisik si kucingnya. Jadi kalau skabies dibiarkan lama, itu bisa membuat telinganya termakan. Gitu ya. Jadi untuk penanganan yang salah, saya sering lihat penanganan skabies itu cuman dilakukan dari luar aja. Kalau menurut saya nih, penanganan skabies yang hanya dilakukan dari luar dengan memberikan obat semprot ataupun dengan cara memberikan obat oles, itu penanganannya kurang efektif. Karena untuk skabies itu diharuskan penanganan dari dalam dengan cara disuntik khusus untuk skabies. Insya Allah sekali suntik itu skabiesnya sembuh dan rontok. Kalau skabiesnya terlalu parah, paling 2 kali suntik, insya Allah skabiesnya akan sembuh dan rontok. Dan biaya suntik skabies itu tidak mahal. Setahu saya dimulai dari harga 35.000 sampai dengan 70.000 paling mahalnya. Segitulah harga kira-kira, tapi sekali pemberian, sekali suntik itu bisa menyembuhkan skabies yang ada pada kucing. Tapi setelah disuntik, teman-teman mau memberikan obat dari luar, nah itu lebih bagus. Itu lebih bagus, lebih cepat memulihkan dan memperbaiki jaringan-jaringan atau jamur-jamur atau bekas-bekas luka yang ada di luar. Nah itu lebih bagus, tapi harus dilakukan pengobatan dari dalam dengan cara suntik. Setelah disuntik, berikan pengobatan dari luar dengan dioleskan salep ataupun semprot obat jamur semprot. Nah itu lebih bagus. Selain dari suntik, teman-teman juga bisa gunakan Revolution untuk membasmikan skabies yang ada pada kucing. Revolution juga cukup mantap. Dan Revolution itu, teman-teman jangan salah, Revolution itu bekerjanya dari dalam, bukan dari luar. Makanya pemberian obat Revolution hanya dilakukan di pundak. Dari pundak ini dia akan masuk ke pori-pori melalui kelenjar minyak dan akan kesebar ke seluruh tubuh si kucingnya. Jadi Revolution itu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Kenapa ditaruh di tengkuknya saja? Itu gunanya supaya obat yang ditaruh di sini, bekas-bekas obat yang di sini tidak dijilat oleh si kucingnya, gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang Demodex. Demodex jamur yang cukup agak bandel ya. Demodex agak bandel, dia biasa kayak botak-botak di bagian kulit si kucingnya, botak-botak bulat penuh gitu, dan merah agak basah-basah gitu. Itu biasa ciri-ciri dari Demodex, dan biasa bulu sekalian dengan kulit tercopot, itu Demodex. Dan biasa Demodex paling sering dijumpai di doggy. Di kucing ada juga, tapi tidak sesering yang dialami oleh doggy. Doggy paling sering tuh mengalami Demodex. Dan untuk penanganan Demodex itu teman-teman boleh memberikan, kayaknya cukup memberikan obat oles, obat semprot, atau obat minum. Dan kalau mau support lagi dengan obat injeksi, kayaknya boleh juga gitu. Demodex dia lebih agak lambat sedikit pemulihannya, dalam arti tidak sembuh dalam 1, 2, 3 hari, butuh waktu seminggu atau seminggu lebih untuk pemulihan Demodex. Yang penting diobati. Dan kayaknya saya pernah cukur kucing yang jamuran, tapi di jamurnya itu ya jamur yang jenisnya Demodex. Teman-teman boleh nonton video yang mungkin saya taruhkan di bawah kolom deskripsi, dan linknya boleh klik kartu yang ada di atas.
Oke, dan jamur lainnya. Jamur lainnya cukup banyak yang harus kita bahas karena ada yang jerawat. Jerawat biasa di bawah dagu, untuk penanganannya sama. Cuman beda yang di bagian jerawat. Dia di bagian ini harus paling sering ya, bagian jerawat itu di bawah dagu. Dan untuk penanganannya harus dibersihkan sebersih mungkin dulu. Kalau saya pribadi, untuk membersihkan jerawat jamur yang ada di bawah dagu, saya gunakan degrease yang krim. Teman-teman boleh gunakan degrease yang krim untuk bersihkan dulu baru dilakukan pengobatan. Itu lebih cepat. Kalau nggak dibersihkan langsung diberikan pengobatan, itu prosesnya lama karena pengobatan terhambat oleh kotoran-kotoran yang ada di bawah dagu si kucingan tersebut. Dan ada juga jamur yang berada di bagian tail, di bagian ekor. Apa nama jamurnya? Saya lupa, tapi jamurnya di bagian ekor. Itu biasa diakibatkan oleh keluarnya lemak ataupun minyak dari ekor si kucing yang cukup berlebihan dan cukup lama tidak dibersihkan, jarang dibersihkan sehingga minyaknya mengeras, menumpuk jadi kayak daki gitu, jadi kayak lemak-lemak hitam sehingga membuat jamur di bagian ekor. Nah, untuk itu baik jangan sampai kucingnya terkena jamur di bagian ekor dengan cara rutin bersihkan area ekor kucing. Area ekor kucing itu memang harus digunakan krim untuk dapat menghilangkan minyak-minyak dan lemak-lemak yang ada pada ekor. Dengan rutin teman-teman bersihkan bagian ekor, itu tidak akan mengakibatkan jamur pada ekor kucing. Nah, kalau memang udah terkena jamur di bagian ekor kucing, untuk penanganannya yang pertama dibersihkan dulu pakai krim degrease. Udah bersih baru dilakukan pengobatan, baik dengan obat semprot ataupun obat salep gitu. Kemudian yang terakhir, iritasi lain pada kulit itu ada yang diakibatkan oleh salah pemakaian shampoo yang terlalu banyak, shampoo yang terlalu keras, salah dosis dan lain-lainnya biasa membuat kulit si kucing itu kering dan retak-retak. Nah, untuk yang ini biasanya dia dapat recovery dengan sendirinya, bisa sembuh dengan sendirinya, tapi kalau mau cepat pemulihannya baik gunakan VCO. Oleskan VCO di bagian kulit-kulit kucing yang sudah retak, yang iritasi diakibatkan oleh mungkin pemakaian obat yang tidak tepat ataupun berlebihan, penggunaan shampoo yang berlebihan ataupun tidak tepat, itu bisa gunakan VCO untuk proses pemulihannya. Dan yang terakhir, luka-luka yang ada pada kucing, biasa luka berantam yang nanti mengakibatkan ya seperti jamur, nampaknya seperti jamur. Nah, itu bisa diberikan obat-obat semprot yang dapat mengobati luka juga. Jadi yang paling penting saya sampaikan di sini, sebenarnya untuk jamur yang lainnya agak berbeda dengan skabies. Kalau untuk skabies itu penanganannya memang harus dilakukan penyuntikan atau boleh menggunakan obat revolution. Tidak cukup diberikan obat dari luar aja untuk si skabiesnya. Kalau untuk yang lain mungkin bisa digunakan obat dari luar aja gitu. Tapi Demodex dan ringworm juga kayaknya bolehlah disupport dengan suntik juga. Dan yang terakhir, ketombe. Ketombe ini paling sering dialami oleh si kucing-kucing, yang paling sering didapati oleh owner-owner, yaitu putih-putih. Kalau kita biasa dia nggak terlalu banyak putih-putih, ada yang berkerak-berkerak, itu kayak ya nampaknya kayak ketombe. Cuman dia gimana ya, kalau kayak ketombe itu kalau dia masih agak belum terlalu kering, kalau kita kopek dia akan merah juga. Kalau untuk ketombe ini pengobatannya cukup diberikan obat semprot atau obat salep aja. Sedangkan untuk ringworm dan Demodex tadi, saya sedikit lupa tadi, untuk ringworm dan Demodex itu baik di bagian terkena Demodexnya atau terkena ringwormnya, kalau bulu kucingnya nggak dicukur tapi dirapiin ataupun digunting sedikit di bagian Demodex ataupun di bagian ringwormnya, karena untuk pengobatannya akan agak sedikit bandel tuh, dua jamur itu selain skabies itu agak bandel. Kalau bulunya asik kesentuh
jamurnya itu, Demodex atau ringwormnya itu proses penyembuhannya agak lama. Jadi bagus dibersihkan atau potong sehingga nampak Demodex atau ringwormnya, sehingga pengobatannya lebih agak cepat. Tapi kalau untuk jamur ketombe itu nggak perlu dibotakin bagian ketombenya, cukup dengan dibuka aja, disemprot, kayaknya pemulihannya lumayan agak cepat. Dan kalau untuk semua jenis jamur dengan diberikan obat minum boleh. Khusus untuk Demodex, ringworm, dan scabies, terlebih khusus untuk scabies, itu baik disupport dengan penyuntikan gitu, karena Demodex, scabies, dan ringworm itu bukan penyakit kulit biasa gitu, tapi ada pengaruh dari tungaunya juga. Nah, itu dia jenis-jenis jamur yang saya ketahui, yang pernah saya tangani, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kucingnya lagi terkena jamur, baik di bagian ekor, bagian dagu, bagian badan, bagian telinga, ataupun kepala. Dan cara pengobatannya cukup simple, mampir sama cara pengobatannya, cuman untuk kayak scabies harus ditambah dengan penyuntikan. Dan untuk obat-obat yang saya gunakan, baiknya obat salep, baik obat semprot, itu akan saya paparkan di bawah kolom deskripsi. Teman-teman boleh langsung klik link yang ada di bawah kolom deskripsi untuk membeli produk-produk obat jamurnya. Oke, untuk semua jamur, kalau untuk mandi saya cuma rekom pakai shampoo Sebazol. Oke, see you, sampai berjumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.